Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan BTP. Ya, kita masih membahas mengenai bahan tambahan pangan yang juga banyak ditambahkan pada berbagai jenis makanan. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengawet, kemudian membahas mengenai pemanis, pada video kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis BTP atau bahan tambahan makanan lainnya yang juga memiliki peran yang penting di dalam teknologi pangan atau dalam proses pengolahan pangan. Salah satunya adalah anti kempal, ya. Anti kempal atau disebut dengan anti caking. Nah, ini merupakan salah satu BTP yang sering ditambahkan pada aneka produk tepung, ya. Tujuan penambahan bahan ini adalah untuk mencegah bahan supaya tidak menggumpal. Ya, kalau misalnya kita membeli tepung, terus kemudian kita buka, terjadi ada granulasi, ada butiran-butiran. Nah, itu artinya produk ini tidak ditambahkan bahan anti kempal. Ya, anti kempal ini sering terjadi akibat adanya RH ruangan atau relatif humidity dari ruang penyimpanan yang tinggi, kemudian diserap oleh bahan. Nah, akibat penyerapan ini akan menaikkan kadar air bahan sehingga terjadi granulasi atau terjadi penggumpalan. Nah, paling banyak misalnya pada gula halus. Jadi kalau kita punya gula halus, kita letakkan pada suhu ruang, itu lama-lama akan menggumpal. Nah, ini artinya produk tersebut tidak ditambahkan anti kempal. Nah, anti kempal atau anti caking ini juga memiliki daya gumpal atau mencegah kemampuan daya gumpalnya itu sangat tergantung dengan berapa RH di dalam ruangan itu. Ya, jadi sangat tergantung dengan berapa banyak air yang akan diserap oleh bahan. Jadi setiap anti caking atau anti kempal dia mempunyai batas maksimum kemampuan untuk mengikat air. Jadi artinya pada saat batas beban uap air yang diterima oleh bahan itu sudah tinggi, walaupun produk itu ditambahkan anti kempal, maka tetap bahan itu akan tetap menggumpal. Ya. Nah, jadi dengan adanya anti caking ini tentu akan menyebabkan bahan yang dalam bentuk tepung dia akan mudah mengalir. Ya. Kemudian produk anti kempal ini atau BTP anti kempal ini sebenarnya adalah bahan yang memiliki kemampuan untuk mengikat air atau higroskopis, sehingga air yang ada di ruangan itu tidak diserap oleh bahan. Ya, jadi produk yang banyak ditambahkan anti kempal antara lain adalah berbagai jenis bumbu, ya, kemudian ada juga susu bubuk dan aneka tepung. Kemudian apa sih bentuk dari anti caking? Anti caking atau anti kempal yang sering ditambahkan dalam dunia teknologi pangan adalah kalsium siklamat. Ya, ini mampu menyerap air dalam jumlah 1,5 sampai 2 kali dari berat bahan yang ditambahkan. Ya, jadi artinya kalau kita menambahkan anti kempal sebanyak 2 gram, tentu jumlah air maksimal yang bisa ditahan oleh senyawa anti kempal ini adalah 4 gram. Ya. Nah, sekarang juga banyak produk yang ditambahkan anti kempal seperti pada aneka bumbu, ya. Sehingga sekarang banyak bumbu-bumbu instan. Jadi kalau misalnya kita punya bumbu instan yang kita buka di dalam suhu ruang, setelah terbuka lama-lama dia akan menyerap air terus menggumpal. Setelah menggumpal, apabila masih ada beban air yang diserap kembali akan menyebabkan produk itu menjadi mencair, ya. Jadi akan menjadi cair. Digunakan dalam pembuatan banyak bumbu dan baking powder, ya. Jadi baking powder, baking soda itu banyak yang ditambahkan anti caking supaya apa? Tidak terjadi granulasi atau tidak menjadi padat. Berikutnya BTP yang juga banyak digunakan di dalam industri pangan adalah anti browning. Sesuai dengan namanya,
anti browning, tentu produk ini digunakan untuk mencegah terjadinya pencoklatan, baik pencoklatan enzimatis maupun pencoklatan non-enzimatis. Jadi di dalam produk pangan pencoklatan itu terjadi ada dua jenis. Yang pertama adalah reaksi pencoklatan enzimatis. Nah, pencoklatan enzimatis banyak terjadi pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, pencoklatan enzimatis ini dipicu oleh adanya oksidasi pada senyawa fenol misalnya pada buah-buahan. Jadi kalau kita punya pir atau kita punya apel yang sudah dikupas, maka kita diamkan pada suhu ruang akan terjadi pencoklatan. Nah, pencoklatan itu adalah pencoklatan enzimatis dari oksidasi senyawa polifenol. Ya, senyawa polifenol oleh enzim polifenol oksidase, kemudian polifenolase, peroksidase, dan jenis-jenis enzim oksidasi yang lain. Kemudian selain oksidasi pada polifenol, pencoklatan di dalam produk buah dan sayur juga bisa disebabkan karena adanya oksidasi pada vitamin C ya. Jadi buah dan sayur ini adalah produk yang mengandung vitamin C dalam jumlah yang tinggi. Sehingga pada saat buah atau sayur ini luka, kemudian ada pertemuan antara enzim dan substrat. Tentu substratnya adalah vitamin C, kemudian ada enzim dari kategori enzim oksidase, maka akan menyebabkan oksidasi pada vitamin C yang juga akan menyebabkan terjadinya perubahan warna ya. Jadi perubahan warna terutama perubahan dari asam askorbat kemudian menjadi dehidroaskorbat yang selanjutnya berubah menjadi asam diketogulenat. Nah, inilah yang menghasilkan warna coklat ya pada produk terutama pada produk buah dan sayur. Nah, kemudian kategori pencoklatan atau browning yang kedua adalah browning non-enzimatis. Browning non-enzimatis ini terjadi pada produk-produk olahan, ya, pada produk-produk olahan yang sudah mengalami proses pemanasan. Seperti pada buah dan sayur tadi, itu adalah produk yang sebelum dipanaskan, jadi reaksi browningnya adalah browning enzimatis, sementara pada reaksi Maillard adalah browning non-enzimatis pada produk-produk yang sudah mengalami pemanasan. Nah, contohnya adalah misalnya pada produk dodol. Kalau kita membuat dodol, kemudian awalnya bahannya berwarna putih, kemudian misalnya gulanya itu awalnya putih, kemudian dipanaskan, lama-lama dia berubah menjadi coklat. Nah, perubahan gula yang awalnya putih kemudian menjadi coklat itu yang disebut dengan browning non-enzimatis. Nah, browning non-enzimatis itu ada dua kategori dalam proses pengolahan pangan. Yang pertama reaksi Maillard. Reaksi Maillard ini adalah reaksi antara protein dalam bentuk glukosamin dan gula dari kategori gula reduksi. Ini akan membentuk warna coklat. Nah, ini yang saya ceritakan pada proses pembuatan misalnya dodol. Nah, reaksinya terjadi antara tepung, ya, tepung yang mengandung glukosamin, terutama kalau tepung terigu, kemudian ada gula reduksi, ya, hasil proses pemanasan dari misalnya dari gula pasir dipanaskan, yang tadinya sukrosa kemudian akan putus menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa dan galaktosa ini selanjutnya akan bereaksi dengan glukosamin membentuk senyawa Maillard. Nah, kemudian kategori yang kedua adalah reaksi karamelisasi. Ini terjadi pada all sugar ya. Kalau tadi antara sugar atau gula dengan glukosamin pada protein, kalau reaksi karamelisasi terjadi antar gula ya. Jadi gula dengan gula. Nah, kita punya contoh gambarnya. Nah, ini pada apel yang kita potong, kemudian sebelah kanan kita dikasih anti browning dari contohnya adalah natrium bisulfit, kemudian yang sebelah kiri yang ini kita tidak kasih natrium bisulfit, kemudian kita letakkan dalam beberapa saat, misalnya 5 menit, maka akan terjadi perubahan warna ya. Yang tidak dikasih natrium bisulfit ini akan memberi warna coklat, sementara yang dikasih anti browning dan natrium bisulfit akan tetap berwarna putih. Nah, contoh penggunaan natrium bisulfit yang familiar adalah dalam teknologi keripik buah. Salah satunya keripik buah apel ya, baik itu dengan vacuum frying maupun dengan teknologi pengolahan lain yang melibatkan panas dan adanya udara, tentu akan terjadi browning, maka harus kita tambahkan natrium bisulfit. Nah, kemudian
BTP selanjutnya adalah BTP yang digunakan untuk curing, ya. Ini digunakan untuk pengolahan daging. Fungsinya daging yang segar ini tentu akan berwarna merah muda, akan berwarna merah. Kemudian daging akan teroksidasi sehingga menjadi merah tua atau merah gelap. Dengan ditambahkan bahan curing, maka akan menyebabkan daging tetap berwarna merah muda, ya, akan menjadi merah cerah, ya. Nah, terutama kalau misalnya dalam proses pengolahan, ya, daging akan berubah menjadi coklat, ya, kecoklatan cenderung hitam misalnya pada saat digoreng, kemudian atau daging pada saat diolah menjadi rendang. Nah, itu tentu akan berubah warnanya menjadi kehitaman. Tetapi pada saat apabila daging itu kita tambahkan dengan bahan curing, maka akan menyebabkan daging itu akan tetap berwarna merah cerah, ya. Nah, ini curing ini ditambahkan dengan bahan yang dalam bentuk garam nitrit dan garam nitrat. Nah, kenapa bisa warna pada daging yang ditambahkan dengan nitrit maupun nitrat ini tetap berwarna merah muda? Ini disebabkan karena keberadaan mioglobin ini yang merupakan pigmen warna merah pada darah, ini akan teroksidasi membentuk oksimioglobin. Nah, oksimioglobin ini akan membentuk warna yang cenderung warnanya menjadi merah cerah. Nah, kemudian pada saat adanya oksigen, ya, adanya oksigen, maka oksimioglobin akan mengalami reaksi oksidasi, menghasilkan bahan yang disebut dengan metmioglobin. Nah, metmioglobin ini warnanya tidak lagi merah, tetapi warnanya cenderung coklat. Nah, kemudian hasil kalau tadi adalah reaksi oksidasi dengan adanya oksigen, terus apabila daging yang sudah teroksidasi dalam bentuk metmioglobin yang berwarna coklat, kemudian dipanaskan, maka akan terjadi denaturasi dari metmioglobin yang juga warnanya akan merah. Nah, pada saat kita tambahkan bahan yang disebut dengan nitrit, maka reaksi oksidasi dan reaksi reduksi reaksi oksidasi bisa dicegah, ya, atau pada saat daging kita sudah berwarna kecoklatan kemudian ditambah nitrit, maka akan terjadi reaksi reduksi sehingga yang tadinya berwarna coklat akan berubah menjadi merah kembali. Nah, hasil oksidasi dari metmioglobin ini akan membentuk senyawa nitrit oxide mioglobin yang kemudian berwarna merah. Jadi kalau kita punya produk seperti ham, ya, kemudian ada juga produk daging yang di dalam bentuk cincang atau dalam bentuk lumatan atau mesh, ya, itu sering berwarna merah muda. Itu karena sudah dilakukan curing, ya, sehingga pada saat kita campurkan ke dalam nasi goreng misalnya atau dicampurkan ke lumpia atau produk olahan lain, warna merahnya masih tetap bisa dipertahankan. Nah, inilah teknologi curing namanya. Jadi nitrit pada daging ini akan membentuk senyawa NO, nitrit oksida atau NO, yang bereaksi dengan HEM yang membentuk nitrosomioglobin yang kemudian berwarna pink, ya. Nitrit membentuk senyawa nitrosamin, jadi pada pengolahan curing sebagian nitrit bisa membentuk senyawa nitrosamin. Nah, senyawa ini juga karsinogenik, ya, sehingga pemantuan berapa senyawa nitrit yang ditambahkan tentu menjadi sangat penting. Jangan sampai nitrit yang ditambahkan malah justru akan membentuk senyawa nitrosamin yang ini bersifat karsinogen, tentu akan menyebabkan bahaya dan merugikan bagi konsumen. Nah, berapa nitrit atau nitrat yang ditambahkan tentu tidak boleh terlalu tinggi, yaitu sekitar 150 sampai 200 ppm. Jadi kalau kita akan menambahkan maksimal adalah 200 gram dalam 1 kilogram, 200 miligram dalam 1 gram daging, ya, atau 150 miligram nitrit di dalam 1 kilogram daging atau di dalam 1 kilogram produk olahannya, ya. Nah, kemudian BTP selanjutnya adalah yang disebut dengan Dodds
strengthness ya. Dot strengthness ini fungsinya digunakan untuk memperkuat adonan. Fungsinya digunakan untuk memperkuat adonan supaya gluten, nah protein gluten pada terigu, dia mempunyai ikatan yang lebih kuat lagi, ikatan yang lebih kuat lagi, ikatan yang lebih elastis lagi, sehingga pada saat kue, pada saat roti dipanggang akan menghasilkan produk yang mengembang, tetapi pada saat dikonsumsi lembut. Nah, itulah yang disebut dengan dot strengthness. Jadi memperkuat adonan. Berbeda dengan baking powder dan baking soda. Baking powder dan baking soda fungsinya untuk menghasilkan gas sehingga kue atau roti mengembang. Nah, tetapi dot strengthness ini fungsinya pada saat dikasih gas atau dikasih baking powder dan baking soda, terbentuk gas, roti atau gluten itu bisa menahan sebanyak mungkin gas supaya dia tidak keluar sehingga bentuknya menjadi lebih besar ya atau mengembang. Itulah yang disebut dengan dot strengthness. Artinya dia berfungsi untuk meningkatkan daya ikat pengembangan ya. Nah, contoh yang paling baik digunakan adalah asam askorbat ya. Jadi yang banyak digunakan adalah asam askorbat. Nah, ini sering ditambahkan, orang sering menyebut sebagai pematang tepung, terutama pada tepung terigu. Ya, jadi tepung terigu pada saat pertama diolah dari gandum menghasilkan tepung terigu itu mempunyai dot strengthness yang rendah. Nah, kemudian ditambahkan asam askorbat, terus disimpan pada jangka waktu tertentu. Selama proses penyimpanan ini akan terjadi enzim glutathione dehidrogenase pada tepung. Kemudian akan mengoksidasi gugus subhidril pada asam amino sulfida ya, membentuk ikatan di sulfida sehingga menyebabkan gluten memiliki daya ikat antar gluten dalam kemampuan jumlah ikatan yang lebih tinggi sehingga gluten mempunyai ikatan yang lebih kuat dan lebih elastis. Itu yang disebut dengan dot strengthness ya. Berikutnya ada namanya film agent atau pengeras. Ini banyak digunakan untuk produk buah-buahan ya, yang paling banyak contohnya digunakan pada saat kita membuat koktail. Nah, kita membuat koktail itu ada buah yang kita potong-potong. Nah, buah ini sebaiknya keras di bagian luarnya, tetapi pada bagian dalamnya itu lembut. Nah, ini ditambahkan bahan yang disebut dengan firming agent atau pengeras ya. Nah, contoh dari firming agent yang sering ditambahkan pada koktail adalah contohnya adalah garam kalsium. Kalau kita banyak menggunakan sehari-hari dengan menggunakan kapur ya, kapur yang kemudian sudah diorah batu kapur atau CaCO3 yang kemudian diolah dengan menambahkan air terus mengendapkan sehingga akan menjadi CaOH2 kali ya. Nah, CaOH2 kali ini kemudian dikeringkan sehingga sering digunakan ditambahkan pada pembuatan aneka jenis koktail. Nah, itu adalah contoh yang paling mudah. Jadi yang kita gunakan adalah beberapa turunan dari garam kalsium. Nah, kemudian selanjutnya ada flour treating agent atau kita sebut dengan pemutih tepung ya. Jadi kalau kita punya tepung terus warnanya kurang putih, nah itu biasanya kita tambahkan bahan yang disebut dengan benzoil peroksida. Nah, tepung yang banyak ditambahkan dengan benzoil peroksida, contohnya pada tepung tapioka ya, berbeda pada tepung terigu. Kalau tepung terigu justru yang bagus yang tidak berwarna putih ya, karena tadi sudah ditambah dengan dot strengthness sehingga warnanya cenderung agak kekuningan. Sementara pada tepung tapioka yang bagus adalah tepung yang putih, karena justru pada tepung tapioka ini ditambahkan bahan pemutih ya, pemutih atau disebut dengan flour-treating agent yang dari golongan benzoil peroksida. Berapa menambahkannya? Tentu juga tidak boleh terlalu banyak ya. Konsentrasi maksimum ada di dalam bahan-bahan adalah 10 sampai 40 ppm. Jadi kalau kita punya tepung 1 kg, kita boleh menambahkan maksimum sebanyak 40 mg. Jadi cukup sedikit penambahannya. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan formulation age. Ini adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses formulasi ya, atau bahan yang digunakan untuk membantu proses pencampuran di dalam berbagai produk atau di dalam berbagai bahan. Nah,
jenis formulation aid-nya sangat tergantung dengan bahan apa yang kita olah. Nah, yang paling populer adalah emulsifier, ya. Emulsifier STPP atau sodium tripolifosfat. Nah, ini banyak digunakan misalnya pada bakso, ya. Pempek, boleh nggak menggunakan STPP? Boleh. Bakso dan pempek, supaya kita bisa menghasilkan bakso dengan tekstur yang lembut, tetapi rasa dagingnya enak, atau kita menghasilkan pempek tekstur mulut yang lembut, itu biasanya ditambahkan STPP. Kemudian kita membuat nugget, sosis, ya, ini digunakan sebagai pengemulsi STPP. Bentuknya serbuk berwarna putih, hampir mirip seperti tepung, ya, seperti tepung tapioka, ya, jadi mirip seperti tepung tapioka ditambahkan dengan takaran tertentu, ya, pada pembuatan produk-produk. Nah, kalau untuk pempek bisa nggak ditambahkan? Bisa, ya. Kalau untuk kerupuk bisa nggak? Bisa. Jadi ini STPP pada saat ditambahkan ke dalam pempek akan menghasilkan pempek dengan tekstur mulut yang sangat lembut. Sedangkan pada saat ditambahkan ke kerupuk dia akan menjadi ngembang, tetapi kerupuknya pada saat kita patahkan sangat renyah dan tekstur mulutnya tidak ada tusukan-tusukan, ya, atau kalau kita sebut tidak jangek. Nah, itu adalah bahan STPP ditambahkannya. Nah, kemudian dari formulation aid ini ada bahan pengisi. Ya, bahan pengisi biasanya dari kategori karbohidrat. Misalnya kalau kita membuat sirup atau kita kasih bahan pengisi dari kategori maltodextrin, atau sering juga ditambahkan bahan yang disebut dengan bahan pengental. Kemudian yang masuk dalam formulation agent adalah bahan tambahan untuk membuat tablet, ya, atau tableting agent atau tableting aids, ya. Ini dipergunakan untuk memperlincin proses penggunaan tablet dan memudahkan dalam proses pencetakan, ya. Atau misalnya tableting agent itu contohnya bisa juga, ya, pada saat pembuatan kue, kemudian kue itu bentuknya ada aneka bentuk, ya, kita tambahkan margarin sebelum kita panggang sehingga memudahkan nanti diambil, ya, diambil dari cetakannya. Itu contoh juga, ya, contoh aplikasi tableting aids atau tableting agent dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga kategori pembasah atau disebut dengan humektan, ya. Kita kenal di dalam teknologi pangan itu ada namanya IMF atau intermediate moisture food, atau produk dengan kadar air yang medium, ya, medium. Nah, ini ditambahkan humektan supaya produk ini tetap basah tapi luarnya kering. Dalamnya basah tapi luarnya kering. Itu disebut dengan pembasah atau humektan. Contoh penggunaan yang paling banyak adalah marshmallow, ya. Kemudian pada permen jelly. Nah, itu pada bagian permukaannya itu kering, tapi pas dimakan bagian dalamnya itu tetap basah. Kenapa harus tetap basah? Jadi kalau tidak ditambah humektan, pada bagian dalamnya itu kering sehingga teksturnya akan keras, ya. Ini contoh aplikasi humektan di dalam produk kita. Nah, kemudian ada leavening agent. Ini yang tadi saya ceritakan, atau disebut dengan pengembang, ya, pengembang. Yang paling terkenal adalah baking powder dan baking soda. Berbeda dengan Dutch strengthness tadi, cenderung pada tepung, ya. Jadi kekuatan pengembangan pada tepung, sementara pada baking powder ini adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan gas, ya. Jadi gasnya berasal dari baking powder atau baking soda, kemudian setelah menjadi gas akan ditahan oleh gluten sehingga tepung terigu tadi yang sudah diformulasi menjadi mengembang, ya. Pada saat kita oven, reaksinya bersifat irreversible sehingga kue tidak kempes lagi, ya. Jadi tetap akan mengembang, ya. Jadi ini sangat penting di dalam teknologi kue. Jadi pada saat kita membuat aneka kue, baking powder lah menjadi kunci utama untuk mengembangkan selain tadi Dutch strengthness, ya. Nah, ada dua jenis pengembang yang kita sebut dengan baking powder dan baking soda. Apa sih bedanya antara baking powder dan baking soda? Kalau baking powder isinya biasanya ini merupakan formulasi, ya, formulasi dari bahan-bahan yang paling penting adalah garam bikarbonat serta bahan-bahan pengembang lainnya. Itu namanya baking powder. Sedangkan baking soda ini tentu isinya adalah didominasi oleh soda, tidak ada bahan tambahan lain, ya.
Jadi untuk baking powder tentu isinya lebih beragam dibanding dengan baking soda yang hanya terdiri dari senyawa tunggal. Kemudian ada pH control atau pengontrol pH. Nah, ini digunakan untuk bisa menurunkan pH yang disebut dengan asidulan, bisa juga untuk meningkatkan pH, ya. Cenderung basa. Ini biasanya digunakan. Apa sih perlunya kita menambahkan kontrol atau pH, kontrol pH, bahan untuk mengontrol pH? Yang pertama adalah untuk menentukan jenis pengawet. Ya, tadi kita sudah bahas mengenai pengawet, ada yang aktif di pH rendah, ada yang aktif di pH netral, ada yang aktif di pH tinggi. Ya, inilah fungsinya. Kemudian yang kedua, untuk mempertahankan warna. Ya, ada produk-produk bahan pewarna tertentu yang akan berubah pada saat pH asam atau pH basa atau pada saat pH netral. Sehingga pada saat kita tambahkan pH control agent tentu akan menyebabkan pH-nya menjadi lebih stabil. Yang ketiga, penambahan kontrol pH ini berkaitan dengan cita rasa, ya. Untuk produk-produk yang asam tentu tidak bisa ditambahkan bahan-bahan pH, ya, tidak bisa ditambahkan bahan-bahan membentuk pH, sehingga kita harus tambahkan bahan asidulan sehingga menjadi lebih asam. Karena kalau produk bersifat basa biasanya akan cenderung memiliki cita rasa yang sedikit pahit, ya. Nah, ini ada NaOH. NaOH tentu untuk meningkatkan kebasaan atau cenderung basa. Nah, kemudian ada juga senyawa asam sitrat yang cenderung untuk menurunkan pH atau kita sebut sebagai asidulan. Nah, kemudian ada penjernih, ya. Penjernih ini banyak digunakan untuk sari buah. Nah, paling banyak penjernih ini digunakan pada produk bir biasanya, anggur, ya. Kemudian jus, ya. Ini ada contoh seperti bentonit, kemudian ada gelatin, ada putih telur, ya, tergantung dengan bahan. Kemudian yang ke-13 ada yang disebut dengan clouding agent. Tadi ada penjernih, ya, artinya produk ini supaya jernih. Kemudian ada lagi pewarna, ya. Berbeda dengan clouding agent, ini justru akan digunakan produk ini seolah-olah ini keruh, ya. Jadi biasanya kalau kita membuat sirup, kita tambahkan penjernih supaya dia jernih. Tetapi pada saat kita membuat produk sejenis jus, kita tambahkan clouding agent, ya. Jadi kita tambahkan bahan pengeruh supaya seolah-olah produk ini menjadi seperti produk alami, padahal ini adalah produk buatan, ya. Misalnya seperti pada produk jus jeruk, ya, jus jeruk itu cenderung akan clear, tetapi supaya kelihatan seperti produk ini betul-betul alami, kita tambahkan clouding agent sehingga produk jus kita menjadi keruh, ya, seolah-olah keruh, ya. Itulah yang disebut dengan clouding agent. Nah, itu adalah produk-produk atau bahan yang digunakan sebagai bahan tambahan di dalam produk pangan kita, ya. Jadi produk pangan ada banyak sekali jenisnya. Oke, sebelum saya tutup bahasan kita pada periode ini, saya akan memberikan closing statement, ya. Saya akan memberikan closing statement bahwa sesungguhnya kita tidak perlu takut dengan mengkonsumsi produk-produk yang mengandung BTP. Di dalam penggunaan BTP yang paling penting adalah berapa angka maksimum level bisa ditambahkan di dalam produk pangan. Itu yang paling penting. Karena ini sangat menentukan berapa angka ADI dari setiap orang. Ya, jadi setiap orang tentu akan memiliki skor ADI masing-masing dari setiap bahan berdasarkan berat badan. Nah, berapa kadar maksimum yang ditambahkan di dalam bahan pangan itu sudah diatur menurut peraturan Menteri Kesehatan. Nah, jadi sekali lagi yang paling penting di dalam aplikasi penambahan BTP itu bukan hanya sekedar apa bahannya, tetapi yang paling penting lagi adalah berapa bahan itu ditambahkan. Oke, ya. Jadi inilah bahasan kita mengenai BTP atau bahan tambahan pangan, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.